Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan perkuliahan online mata kuliah metode numerik. Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan masih tahan berpuasa. Tidak ada yang bolong-bolong ya, kecuali yang perempuan lah, biasanya ada bolong-bolong. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita di bab 5 interpolasi, di bab 5 penjodokan kurva di subbab interpolasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengantar interpolasi, kemudian interpolasi linier, kemudian interpolasi kuadratik. Nah, di mana kita review dulu sebelumnya. Interpolasi adalah pencocokan kurva menggunakan titik-titik data yang melewati semua titik data gitu ya. Jadi dari titik data yang ada itu dilewati semua. Kemudian interpolasi linier itu melewati 2 titik data, interpolasi kuadratik melewati 3 titik data. Nah, pada kesempatan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya ada tugas untuk menyelesaikan contoh soal ini. Nah, contoh soal ini. Nah, mohon maaf sebelumnya pada materi yang saya share sebelumnya untuk interpolasi kubikel di halaman 13 itu terjadi kekeliruan penentuan rumus penentuan B. Jadi di situ tertulis sangat sederhana sekali. Jadi sama dengan B2, sangat sederhana sekali. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Mohon maaf ada kekeliruan dari saya dan sudah saya perbaiki. Nah, ini akan saya share di grup WA, jadi nanti tinggal di download ulang, kemudian di replay saja file yang lama itu. Insya Allah ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah interpolasi kubikal. Nah, lanjut. Jadi interpolasi kubikal. Nah, kemarin kalau interpolasi linier itu 2 titik, kuadratik itu 3 titik, maka kubikal ini suatu pendekatan polinomial menggunakan interpolasi terhadap 4 buah titik. Jadi kita menggunakan 4 buah titik untuk menaksir, untuk menentukan suatu polinomial melalui interpolasi. Nah, bentuk umum persamaan dari interpolasi kubikal biasa disimbolkan dengan F3. F3 itu maksudnya derajat 3. Jadi 1, 2, 3 itu derajat 3. Bukan F pangkat 3, tapi lebih ke derajatnya berapa gitu loh, yang ini yang F3. Jadi yang ini F3 ini menunjukkan derajat. X itu ya variabelnya, boleh jadi pakai yang lain. Nah, perhatikan B0, B1, B2, dan B3. Nah, kubikal derajat 3 sampai B3. Sampai dengan B3. X0, X1, X2. Itu titik datanya sampai X2. Nah, variabel B-nya sampai 3. B0, B1, B2, B3. Nah, ini secara substitusi penyulihan. Kalau penyulihan dalam bentuk umum itu seperti ini. Jadi pangkat 3 di mana kalau kita sulihkan bentuk A0 ini ya sama dengan B0 min B1X0 plus B2X0 X1, kemudian B3X0 X1 X2 dan seterusnya. Jadi fokus Anda itu hanya pada F3X B0 sekian sampai B3 sekian sampai X min 2. Ini fokus Anda di sini, karena nanti yang dicari adalah B0, B1, B2, B3. Nah, bagaimana menentukan itu? Sama. Jadi hanya penambahan di B3. Jadi kalau linear, Anda menghitung B0, B1 menggunakan 2 titik. Kemudian kalau di kuadratik Anda B0, B1, dan B2 karena menggunakan 3 titik. Nah, di kubikal ini Anda menggunakan 4 titik. Nah, bayangkan, Anda bisa perhatikan ini B3 itu kubikal, jadi derajat 3. Bayangkan kalau dia derajat 4. Otomatis perhitungannya menjadi lebih rumit lagi gitu kan. Tapi kita bahas dulu sampai di sini, nanti yang untuk derajat 4 dan seterusnya kita bahas di di pertemuan atau di pembahasan lebih selanjutnya gitu ya. Oke, kita langsung saja. Jadi ini sudah Anda kuasai yang untuk B0, B1, B2 karena sudah terdapat di contoh 51, 52. 51 untuk linier, kemudian 52 untuk yang kuadratik, masing-masing 2 soal. Dan di kubikal kita tambah B3. Di sini yang lebih lama menghitung B3-nya. Oke,
Oke, kita langsung saja. Soalnya sama, hanya penambahan satu titik data saja, X3, untuk yang Fx sama dengan cos X, itu 1,2. Kemudian titik perkiraannya sama, F diminta untuk menentukan F 0,5 melalui polinomial hasil interpolasi. Kemudian yang kedua adalah len 2 sama saja. Oke. Kita langsung saja bahas contoh soalnya 5.3. Oke, contoh soal 5.3. Jadi, contoh soal 5.3 nomor 1. Oke, Fx sama dengan cos X, di mana I sama dengan I xi kemudian fxi ya. Fxi 0, 1, 2, 3. 4 titik. Xi-nya itu 0, kemudian 0,4, kemudian 0,8, kemudian 1,2. Nah, cos 0 adalah 1. Kita lihat pakai data yang lama saja. Data yang lama. Oke. Kita gunakan 5 angka di belakang koma. Agar tidak bolak-balik geser kursor, saya gunakan kalkulator saja. Oke, sebentar. Oke, untuk X Fx untuk 0,4, jadi cos 0,4 itu sama dengan 0,92106. 0,92160. Oke, kemudian 0,8 cos 0,8 0,69671. Kemudian cos 1,2. Jadi ini memang harus Anda tuliskan, seperti ini agar mudah melakukan perhitungan. Jadi 1,2 itu 36,236 ini. Nah, selanjutnya ingat kita punya F. Jadi kubikal F pangkat 3 B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 dikali X min X1 plus B3 X min X0 kali X min X1 kali X min X2. Nah, ini. Nah, sekarang kita hitung dulu B0. B0 berdasarkan sama ini sama dengan Fx0. Oke, B0 sama dengan Fx0. Itu sama dengan Fx0 adalah 1. Kemudian B1 adalah Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Oke. Kita tuliskan Fx1 min Fx0 X1 min X0. Oke. X1-nya adalah 0,92106 dikurang Fx0 dikurang 1 dibagi X1 adalah 1 dikurang 0. Sama dengan, kita coba yang di atas, harusnya sudah ada. Oke, 0,4 min 0,19735. Min 0, ini 0,4 ya, sorry. 0,4 min 0,19735 ya. Min 0,19735. Oke. Nah, B2-nya adalah min 0,45441. Jadi rumusnya tetap saya tuliskan
agar Anda terbiasa. Oke, B2-nya itu sama dengan fx2 min fx1, x2 min x1 dikurang fx1 min fx0, x1 min x0 per x2 min x0. Oke, fx2 min fx1 per x2 min x1 dikurang fx1 min fx0 per x1 min x0 per x2 min x0. Nah, ini tidak saya hitung karena di bab di contoh 5.2 sudah dapat. Saya langsung tuliskan hasilnya saja. Itu hasilnya min 0,454. Oke. Min 45441. 5441. Oke. Nah, ini saya hentikan dulu di sini. Sebelum saya menghitung B3, sebelum saya menghitung B3, saya lanjutkan dulu untuk contoh soal nomor 2. Jadi saya kerjakan paralel. Untuk selanjutnya nanti kita pindah ke Excel. Jadi pembahasannya kita masukkan ke Excel untuk B3 biar lebih gampang untuk memahami perhitungan. Tidak terlalu lama bermain di hitung-hitungan yang rumit. Oh, tapi saya tulis saja deh. Saya tulis saja ya. Soalnya nanti pada saat ujian Anda akan menggunakan tulisan semua. Jadi perhatikan di sini F3 dikurang F2, kemudian F2 dikurang F1. Jadi perhatikan dua suku sini dipisah F3 F2, F2 F1. Nah, kemudian nanti kalau dia B4, kalau Anda ingin menggunakan cara seperti ini ya sama saja sebenarnya. Jadi F3 F4, F4 kurang F3, kemudian F3 kurang F2, kemudian F2 kurang F1. Jadi di bawahnya X4 dikurang X0. Nah, sama saja sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi fx3 dikurang fx2, fx3 min x2, di sini x3 min x2 dikurang fx2 min fx1 per x2 min x1 dibagi x3 min x1. Kemudian ini juga dikurang fx2 min fx1 dikurang x2 min x1 dikurang fx1 min fx0 x1 min x0 per x2 min x0. Nah, hasil pengurangan ini dibagi lagi dengan x3 min x0. Anda tinggal masukkan angkanya saja ya. Secara mekanik harus Anda tuliskan angka-angkanya berapa, hasilnya berapa. Harus Anda tuliskan. Oke, di sini X3 itu 0,36236. Nah, ini panjang sekali ya. Saya singkat saja. Jadi hasilnya itu untuk B3 kuadratik linear oke. Nah, kubikal B3 itu hasilnya min 0,09224. 0,09224 ini B3. Nah, sampai di sini baru kita masukkan ke persamaannya. Jadi kita tulis kembali F3x itu B0
plus B1 X min X0 kemudian ditambah B2 X min X1 0 X min X1 kemudian ditambah B3 X min X0 X min X21 X min X2. Oke, Anda masukkan nilainya B0 kita dapat min 0,1935 plus B1 nya min 0,454 B1 nya itu 1 saking bersemangatnya. Oke. Nah, B1 itu 1, B0 itu 1. Nah, B1 itu adalah minus 0,19735 X min X0. X-nya jangan ditulis dulu, X0 saja. X0 itu 1, X0 itu 0. Kemudian B2-nya adalah min 0,45441 X min X0, X min X0-nya adalah 0, kemudian X min X1-nya adalah 0,4. Oke, B3-nya adalah plus 0,09224 X min 0, X min 0,4, X min 0,8. Nah, ini hasilnya, kalau Anda hitung semua, ini hasilnya adalah ini. Jadi hasilnya adalah ini. Ini hasilnya. Hasilnya ini. Oke, hasilnya adalah 1 plus 0,01394. 1 plus 0,01934. Oke, X min 0,56511. 0,56511 X kuadrat plus 0,909224 pangkat 3 X pangkat 3. Nah, inilah persamaannya F3X. Ini persamaan polinomialnya. Persamaan polinomial hasil interpolasi kubikal. Jadi yang ditanyakan adalah berapa nilai F. Ditanyakan F3 pada titik 0,5. Oke, langsung saja masukkan nilainya. F3 0,5 itu sama dengan 1 plus 0,01934 dikali 0,5 min 0,56511 0,5 kuadrat plus 0,09224 0,5 kuadrat pangkat 3. Hasilnya itu 0,36236. 0,36236. Ini hasil perhitungan. Nah, nilai eksaknya, jadi nilai eksak F0, itu untuk cos adalah cos 0,5 itu sama dengan 0,36236. Akurat ya. Mendekati nilai aslinya, mendekati nilai eksaknya. Nah, ini untuk yang cos X. Nah, jadi perhatikan, kekeliruan itu akan terjadi pada saat Anda menghitung B3 kalau menggunakan interpolasi kuadratik, kalau kalian tidak paham konsepnya. Jadi perhatikan pergerakan data untuk menghitung B3 itu dimulai dari X3 dikurang X2. Kemudian X2 kurang X1. Jadi menggunakan
tiga titik. Jadi menggunakan untuk satu ini menggunakan 3 titik. Jadi setiap perhitungan ini menggunakan 3 titik, 3, X3, X2, X1. Berurutan mundur. Kemudian yang kedua juga 3 titik 2, 1, 0. Jadi 2, 1, 0. 2, jadi 3 kurang 2, kemudian 2 kurang 1, baru dibagi 3 kurang 1. Kemudian yang setelahnya itu, pengurang yang setelahnya 2 kurang 1, kemudian 1 kurang 0, baru nanti 2 dikurang 0. Nah, ini harus kalian perhatikan. Secara konsep sederhana sekali, memang kalau dijabarkan dalam perhitungan lebih banyak, memang itulah keunikan dari metode numerik. Perhitungannya banyak dan kadang melelahkan, gitu kan. Kadang melelahkan kalau kita tidak senang berhitung. Ya. Oke, ini untuk cos X. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ln X, yang soal nomor 2. Oke, saya sambung di bawah saja ya, biar tidak ini terlalu lebar. Oke, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini 53 nomor 2. Contoh 53 nomor 2 itu fx adalah ln X. Nah, kita punya data I 0, 1, 2, 3. Oke. Kemudian XI-nya itu 1465. Nah, 1465. 1465. Oke, untuk yang satu adalah 0. XI itu adalah 0, kemudian yang ln 4 itu 138629. 138629, kemudian 79176, 79176, kemudian 160944. Oke, ini dapat kita punya datanya. Nah, tetap sama, kita tuliskan dulu persamaan untuk kubikelnya, interpolasi kubikel X itu tetap B0. Ini kenapa saya sering tuliskan, agar kita semua sama-sama ingat. Jadi kita sama-sama terlatih untuk mengingat ini karena sering kita tuliskan B1X min X0, kemudian B2 X min X0, X min X1, kemudian plus B3 X min X0, X min X1, X min X2. Oke. Lanjut, kita hitung B0. B0 itu sama dengan Fx0 sama dengan 0. Kemudian B1 Fx1 min Fx0. Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. Oke. Dapatnya, saya langsung salin saja dari sini ya. Oke, B0, B1 0,46210, 0,46210, kemudian B2-nya itu B2 Fx2 dikurang Fx1 dibagi X2 min X1 dikurang Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dibagi lagi X2 min X0. Nah, dapatnya adalah min 0,05187, min 0,05187. Oke, B3-nya tetap kita tuliskan juga Fx3 min Fx2 per X3 min X2 dikurang Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1. Oke, sorry. X2 min X1. X2 min X1
X2 min X1 dibagi X3 min X1 dikurang Fx2 min Fx1 X2 min X1 kemudian dikurang Fx1 dikurang Fx0 X1 min X0 dibagi X2 min X0. Hasil ini kita bagi lagi dengan X3 min X0. Maka didapatkan nilai B3 sama dengan 0,00787. 0,00787. Oke. Dapat? Nah, kita masukkan, kita tulis kembali F3X itu B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1 ditambah B3 X min X0 X min X3 X1 kemudian X min X2. Masukkan nilai B-nya. Masukkan nilai B dan variabel X0 hingga X2. B0 B0-nya adalah 0 tadi ya. 0. Oke. B1-nya 0,46210 plus 0,46210 X min X0-nya adalah 0. X0 itu 1, X0-nya itu 1, kemudian ditambah B2 itu minus 0,05187 X dikurang 1 X dikurang X1-nya itu 4. Oke, kemudian B3-nya plus 0,00787 X dikurang 1 X dikurang 4 X dikurang 6. Oke. Maka kita dapatkan persamaan untuk interpolasi polinomial. Persamaan polinomialnya adalah, saya salin di sini, min, ini F2 ya, bukan F3 ya, 2 harus, min 0,85846, min 0,85846 plus 0,98903 plus 0,98903 X min 13844 min 0,13844 X kuadrat plus plus 0,00787 X pangkat 3. Nah, inilah persamaan umumnya, polinomial interpolasinya. Polinomial interpolasi. Nah, pertanyaannya adalah ditanya F3 untuk titik 0,5 bersama dengan berapa? Oke, langsung saja masukkan F3 untuk 0,5 itu sama dengan min 0,85846 plus 0,98903 dikali 0,5, bukan 0,5 ya, maaf, dia itu 2, F2 berarti ini juga 2, ini juga 2, dikurang 0,13844 2 kuadrat ditambah 0,00787 2 pangkat 3. Nah, saya tuliskan saja hasilnya langsung. Itu 16094.
1,60944. Oke. Nah, inilah hasilnya untuk interpolasi kubikal derajat 3 untuk fx sama dengan ln x. Nah, di sini tidak saya tampilkan secara grafik. Grafiknya tidak saya tampilkan di sini. Grafiknya akan saya tampilkan di Excel. Nah, ini perhitungannya lumayan. Oke, sama sekali. Oke, ini perhatikan. Nah, saya ulas sedikit. Nah, untuk contoh soal yang 51, 52, 53, kalau kalian bekerjakan secara urut, jadi 51, 52, 53, kan kalian dapatkan feel-nya, kalian merasakan feel-nya, menghitung interpolasi ini ternyata tidak rumit gitu loh, hanya butuh kesabaran dan ketelitian, jadi dan runut gitu loh, runut. Jadi metode numerik ini runut gitu ya, runut. Tinggal kalian perhatikan pola datanya, lebih gampang kita itu. Nah, untuk menguji hasil hitungan kita bisa gunakan Excel. Ini sudah saya siapkan dari yang pertama, interpolasi linear, kemudian contoh soal 5.1, kemudian 5.2 kuadratik, kemudian 5.3 yang kubikal. Nah, ini tampilannya, jadi kita punya data ini sebenarnya belum ada ya. Yang ini, nah yang ini hasil interpolasi. Ini muncul ketika kita sudah selesai menghitung ini. Baru nanti kita masukkan ke sini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Ini persamaan ini pindahkan ke sini. Ya kan? Nah, C4 ini adalah X-nya. Kita untuk menguji sejauh mana ketepatan gitu loh. Sejauh mana cocoknya, fittingnya sejauh mana. Nah, ternyata pada interpolasi linear itu masih banyak galatnya ini kan. Galatnya itu bisa dilihat 8%. Jadi bisa dilihat, jadi galat pada interpolasi linear itu 8% untuk cos. Kemudian yang len itu 48%. Nah, kemudian kita perbaiki menggunakan interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik ini sudah sesuai. Jadi tidak ada selisih untuk cos X. Untuk cos X tidak ada selisih. Ada galat 0,12%. 0,12% ini kecil sekali. Berarti sekitar 0,0012. Jadi 0,0012 kesalahannya, galatnya. Oke, galatnya itu adalah galat relatif. Jadi nilai eksak dikurang nilai interpolasi dibagi nilai eksak dikalikan 100. Oke, nah ini dapatnya, ini sudah mendekati nilai hasilnya. Tapi tidak begitu dengan len. Ternyata len masih terdapat galat 18,4%. Tapi sudah berkurang jauh. Sudah berkurang jauh. Nah, ini pada contoh soal interpolasi linear untuk len X, kita gunakan dua pendekatan, dua model data, dua kumpulan data. Pertama kita gunakan 1, 2, 6, kemudian kita gunakan 1, 6, jadi untuk titik data X sama dengan 1 dan X sama dengan 6, kemudian yang kedua adalah X1 sama dengan X sama dengan 4. Di sini terlihat semakin rapat jaraknya, jadi selang jarak antar titik data, jadi X0 dan X1, ini X-nya saya sisipkan untuk kebutuhan membuat grafik. Jadi kalau X-nya ada di bawah, grafiknya tidak sesuai nanti. Malah tidak karuan nanti. Oke, di sini perhatikan, jadi makin rapat, jadi 1 ke 6 itu punya interval 5, 6 dikurang 1, 5. Kemudian untuk titik data X1 dengan X4, jadi gapnya, selisihnya 4 dikurang 1, 3. Itu galatnya 33%. Tapi kalau kita pakai yang 1 dan 6, itu galatnya 48%. Tapi setelah diubah ke kuadratik, kita perbaiki dengan interpolasi kuadratik, dengan 3 titik, itu berkurang 18 menjadi 18,4%. Nah, di sini jadi semakin rapat datanya, semakin banyak data, semakin rapat, otomatis hasil yang kita dapatkan semakin mendekati nilai eksak. Ya, galatnya makin berkurang. Nah, ini bisa kita perhatikan. Yang untuk kubikal Anda perhatikan di sini kita menggunakan 4 titik data. Nah, di sini sudah tidak kelihatan antara nilai eksak dengan nilai pendekatan. Tidak kelihatan, jadi sama gitu. Nah, galatnya kecil sekali.
Jadi ini galatnya. Galatnya 0,04% atau 0,0004%. Jadi ini sama dengan 0,0004. Ini sama dengan sekian galatnya. Begitu juga dengan yang ln X. Ln X berkurang kembali. Jadi 0,093. 0,093. Dari semula yang 48, kemudian mundur 33, kemudian jadi 18, ini 9,3. Masih terlihat gapnya. Nah, perbandingannya dapat kita lihat di sini. Nah, ini hasil perbandingan interpolasi linear, kuadratik, kemudian kubik. Interpolasi linear, kuadratik, kemudian kubik. Ini terlihat di sini. Jadi pada interpolasi linear, cos X terdapat galat, pada kuadratik sudah tidak terdapat galat lagi. Nah, interpolasi terdapat galat 0,12 ya, 0,12. Kemudian interpolasi kubikal menjadi lebih kecil lagi 0,04%. Jadi lebih kecil lagi sepertiganya. Nah, ini untuk yang 116 kayaknya ya. 16 ini 48%, kemudian ini menggunakan 3 titik data menjadi 18%. Nah, ini menggunakan 4 titik data kubikal tinggal 9, berapa persen tadi? 9,3%. Jadi inilah di sini kelihatan kalau kita tampilkan secara grafis itu kelihatan perbedaan hasil perhitungannya. Perbedaan hasil perhitungannya. Nah, di sini bagaimana Pak dengan penggunaan rumusnya? Ya sama saja. Jadi rumusnya ya sama saja. Jadi rumusnya ini cuma nih. Ya rumusnya dari sini. Rumusnya dari sini. Rumus-rumus ini cuma kita formulasikan dalam bentuk tabel. Kita formulasikan secara bukan bentuk tabel ya, dari tabel maksudnya. Dari tabel ya selayaknya rumus Excel. Selayaknya rumus Excel kita pakai ini. Sebenarnya ada nggak? Ada tidak yang langsung gitu loh? Misalnya interpolasi kuadratik ada. Kalau Anda ingin mencari di Excel ada. Nah, ada. Hanya saya sampaikan di sini ini dalam bentuk matematik manual. Jadi saya masukkan sesuai dengan rumus ini. Jadi misal mencari B2 ya fx2 dikurang fx1 dibagi x2 min x1. Nah, ketika Anda menggunakan Excel, kalau Anda membuat rumus Excel, itu yang harus diperhatikan adalah tanda buka dan tutup kurung. Tanda buka dan tutup kurung jangan sampai kurang. Kalau lebih dia tidak masalah, dia auto-correct. Tapi kalau kurang biasanya dia berpengaruh di hasil perhitungan. Oke, ini untuk interpolasi linear, kuadratik, dan kubikal. Saya harap sudah bisa dimengerti lah ya, karena 3 contoh soal sudah bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah interpolasi polinomial Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange. Jadi bentuk lain dari interpolasi polinomial itu kita bisa pakai pendekatan interpolasi polinomial Lagrange. Ini agak cepat untuk yang Lagrange karena tidak terlalu ini juga. Nah, perhatikan kembali interpolasi linear. Perhatikan kembali interpolasi linear, di mana interpolasi linear merupakan interpolasi derajat 1, orde 1 dengan fx0 plus fx1 min fx0 per x1 min x0 dikali x min x0. Nah, persamaan ini kita susun ulang sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, boleh Anda coba sendiri bagaimana cara menyusun ulang persamaan ini menjadi seperti ini. Inilah disebut dengan interpolasi polinomial Lagrange orde 1. Nah, yang ini x min x0, x0 min x1 ini adalah pengali Lagrange. Jadi multipliernya, Lagrange-nya. Jadi operator Lagrange-nya ini. Ini operator Lagrange-nya ini. Operator Lagrange x min x1 dibagi x0 min x1. X min x0 dibagi x1 min x0. Ini operator Lagrange-nya. Lagrange. Nah, secara umum persamaan interpolasi polinomial Lagrange orde n ini derajat yang di depan ini, orde n itu adalah hasil jumlah, jadi sigma, hasil penjumlahan dari
L dikali Fx. Jadi Lx jadi operator Lagrange-nya itu dikali Fx. Jadi hasil penjumlahan hasil kali ini. Nah, di mana L-nya itu, di mana operator Lagrange-nya merupakan hasil kali ini, X min Xj per Xi min Xj. Dengan catatan J tidak sama dengan I. J tidak sama dengan I. Oke, saya ulangi sekali lagi. Untuk interpolasi polinomial Lagrange orde ini derajat n, itu adalah merupakan hasil penjumlahan dari operator Lagrange dikali fungsi. Operator Lagrange dikali fungsi dengan operator Lagrange adalah hasil kali X min Xj per Xi min Xj, di mana J mulai dari 0 dan J tidak sama dengan 1. Ambil contoh, misalnya kita ingin membuat persamaan polinom dari interpolasi polinomial dengan menggunakan interpolasi polinomial Lagrange orde 3. Maka dapat kita tuliskan persamaannya, persamaan untuk interpolasi polinomial Lagrange orde 3 seperti ini. Jadi F3x itu sama dengan hasil penjumlahan I mulai dari 0 sampai 3 Lix Fxi, di mana L0 jadi jumlahnya L-nya ini dari 0 sampai 3, L0, L1, L2, L3. Nah, kalau yang tadi itu kita pakai, yang sebelumnya pakai istilah kayak B1, B0, B2, B3 gitu ya. Nah, di mana L-nya ini kita hitung kembali. Nah, jadi di sini penggunaan interpolasi polinomial Lagrange lumayan lebih panjang, tapi bisa diselesaikan satu per satu, kemudian nanti kita tuliskan kembali. Oke, di sini L0x. Jadi L0x itu adalah X min X1, X min X2, X min X3. Ingat, untuk orde 3 menggunakan 4 titik data. Nah, perhatikan, keunikannya adalah perhatikan baris pembilang, baris atas pembilang. Ketika dia 0, maka suku X0, variabel X0 tidak muncul di atas, tapi variabel X0 muncul di bawah. Karena J tidak sama dengan I. J tidak sama dengan I. Jadi kalau Li-nya 0, otomatis di atas ini tidak ada yang 0. Tidak ada yang 0. Dimulai dari 0 tapi tidak sama dengan 0 kalau dia 0. Berarti langsung lompat ke 1 sampai N. N ini derajatnya. Oke, perhatikan. Nah, kemudian kalau L1 tidak muncul di atas 1. Kalau di bawah berurutan. Di bawah berurutan 1, 2, 3, 0, 2, 3. Jadi 0, 2, 3. Nah, di bawah juga tidak ada. Jadi, di atas tidak ada X0, di bawah juga tidak ada X0 sebagai pengurang. Karena kalau ada pengurang X0 kurang X0 maka menjadi 0. Nah, jadi segala sesuatu dibagi 0 hasilnya apa? Tidak terdefinisikan. Jadi perhatikan di sini. Jadi kalau L0 otomatis tidak muncul pengurangnya, tidak ada X0. Begitu juga L1 tidak ada X1. Nah, kalau di atas 1, 2, 3. Kalau L1 0, 2, 3. Ya kan? Jadi kalau dia L1 otomatis X1-nya tidak muncul di atas. Di atas dan di bawah maksudnya. Tidak muncul di atas pengurangnya. Jadi pengurangnya dua-duanya tidak muncul, pembilang dan penyebut. Begitu dua L2, L3. Oke, agar lebih mudah, mungkin kita langsung saja coba pakai contoh soal. Nah, contoh soalnya sama. Kita gunakan contoh soal 5.3 dengan pendekatan interpolasi polinomial Lagrange orde 3. Jadi 5.3, jadi ada 4 titik yang kita gunakan. 4 titik yang kita gunakan untuk memecahkan persoalan polinomial Lagrange. Oke, mungkin langsung saja kita coba hitung. Oke, ini yang jadinya ya, ini sudah jadi dalam bentuk Excel.
Kita coba hitung. Kita coba hitung di sini secara mekanik. Kita coba hitung secara mekanik agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang interpolasi Lagrange. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal 5.4. 5.4 nomor 1. Oke, kita langsung saja pakai yang ini. Jadi langsung saja pakai data yang ini. Jadi biar tidak terlalu banyak mencatat. Kita pakai saja data yang ini. Oke. Wis. Sorry. Oh, malah ini sih. Oh, sorry. Loh, kok tidak bisa digerak-gerakkan ya? Oh, bisa nih. Oke. Nah, ini kita pakai data ini. Ini fx sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x. Nah, pertanyaan tetap sama. Menggunakan interpolasi, pertanyaannya interpolasi Lagrange orde 3. Oke, interpolasi Lagrange orde 3. Interpolasi Lagrange orde 3, sorry. Nah, dari sini biar lebih gampang pemahamannya. Nah, tuliskan dulu saja persamaan besarnya, persamaan umumnya. Oke, tuliskan saja. Jadi tuliskan saja persamaan umumnya itu katakanlah, jadi persamaan umumnya ini persamaan umum Oke, ini persamaan umumnya. Saya tuliskan di sini, saya copy paste saja. Oke, ini persamaan umumnya. Nah, persamaan umum untuk interpolasi Lagrange orde 3, Lix fxi, L0 fx0, L1x fx1, kemudian L2x fx2, kemudian L3x fx3. Oh, sudah 49 menit. Ini oke, sudah. Sekarang kita menghitung ininya, menghitung operator Lagrange-nya. Kita menghitung operator Lagrange-nya L0 sampai dengan L3. Kita menghitung operator Lagrange-nya untuk, oke, saya kopikan juga di sini.
Saya kopikan saja di sini, kemudian tempel di sini, jadi bisa dipahami secara itu. Coba dari tadi kayak gini ya, jadi nggak capek-capek nulis ya. Oke, nah sekarang kita hitung. Baru ini kita hitung, jadi L0x itu sama dengan nih, x min x1. Oke, x min x1, x min x1-nya adalah 0,4. Ini butuh ketelitian ya, 0,4, kemudian x2-nya adalah 0,8, x dikurang, jadi x min 0,4, kemudian di sini pertanyaannya adalah ditanya F3 0,5 untuk cos X. Jadi nilai cos X pada X sama dengan 0,5 berapa gitu. Di sini tidak saya tuliskan X-nya belum saya tuliskan. Jadi saya tuliskan atau saya tuliskan langsung ya. Jadi langsung saja saya tuliskan untuk X sama dengan 0,5, maka L0x itu adalah 0,5 dikurang 0,4, kemudian 0,5 dikurang 0,5 dikurang 0,8, kemudian 0,5 dikurang 1,2. Nah, ini sangat banyak mencatat dan menghitung ya. Jadi 0 dikurang 0,4, 0 dikurang 0,8, 0 dikurang 1,2. Hasilnya saya ambil dari sini, min 0,05469. Min 0,05469. Oke, sekarang kita hitung yang L1X-nya. L1X-nya adalah X 0,5 dikurang 0, 0,5 dikurang, ingat ini 1, di sini L1 otomatis X1 tidak muncul. Jadi langsung lompat ke X2 0,8, 0,5 dikurang 1,2 dibagi X1. Nah, baru dia muncul X1 di sini. X1-nya 0,4 dikurang 0, kemudian 0,4 dikurang 0,8, 0,4 dikurang 1,2. Oke, itu hasilnya 82031, 0,82031. Oke, lanjut ke L2X, operator L2, operator Lagrange 2. Itu 0,5 dikurang 0, 0,5 dikurang 0,4, 0,5 dikurang 1,2. Oke, di bawahnya 0,4 dikurang 0, 0,4 dikurang 0,8 ya. 0,8 dikurang 0, 0,8 dikurang 0,4, jadi L2 otomatis di bawahnya X2. Nih, X2-nya adalah 0,8. Nah, pengingat, jadi jangan sampai terkecoh. Ini I ini menunjukkan urutan. I ini menunjukkan urutan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, X0, X ini adalah nilai X pada I. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Nanti bakalan keliru, jadi misalnya X0 ada yang 0, ya kan? X1 ada yang 1.
Tapi ada juga yang jangan sampai kalian menghitung X0 selalu 0, X1 jadi 0, 1, nah, X2 jadi 2 gitu loh. Kadang ada data X1 1, X2 2 gitu kan. Kadang ada yang sama gitu loh. Jadi I dengan nilai XI-nya sama. Jadi tolong perhatikan biar tidak keliru. Oke, lanjut di sini 0,8 dikurang 1,2, maka didapatkan 27344. 0,27344. Benar ya? Oke. Nah, terakhir L3X. L3X otomatis 0,5 dikurang 0, kemudian 0,5 dikurang 0,4, kemudian 0,5 dikurang 0,8. Dibagi 1,2 dikurang 0, 1,2 dikurang 0,4, 1,2 dikurang 0,8. Hasilnya min 03906. Min 0,03906. Nah, ini sudah dapat seperti ini. Sudah dapat L-nya, otomatis tinggal masukkan ke persamaan interpolasi polinomialnya. Jadi polinomial interpolasi tinggal masukkan ke sini. Ini langsung ditulis, sorry, karena di atas sudah dideklarasikan. Jadi di atas ini sudah kita deklarasikan X-nya sama dengan 0,5, otomatis di sini tulis saja 0,5. Kemudian di sini 0,5, kemudian di sini 0,5. Otomatis kita dapatkan persamaannya F3X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk LI X dikali FXI. Itu sama dengan sigma, oke, itu sama dengan LIX, berarti 0. Dari 0 jadi min 0,05419, sorry 6. Ini 69 ya. 69 min 0,05469 min 0,0469. Oke, dikali FXI. Nah, FXI-nya itu F0 adalah 1. F0 itu sama dengan 1. Kemudian ditambah 0,820 0,82031 dikali fx2, fx0 ya, fx0 tadi 1, kemudian fx1. Nah, fx1 itu 92106. 0,92106. Oke, ini langsung saya masukkan ya, nilai X-nya. Tapi sebenarnya tidak perlu, kalau mau dibuat lebih lama, kita buat dulu L-nya tanpa memasukkan nilai 0,5. Jadi nanti modelnya X otomatis X, jadi X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 nanti semuanya di sini, X pangkat 3 dibagi di bawah nanti. Nah, tapi ini saya tuliskan langsung biar tidak terlalu lama untuk menghitung. Jadi langsung masukkan saja untuk X sama dengan 0,5, langsung masukkan L 0,5, 0,5, 0,5. Jadi nanti persamaan umumnya langsung 0,5 juga. Jadi di sini kita tinggal menuliskan hasilnya. Tapi di awal perhitungan tetap harus Anda tuliskan persamaannya seperti ini, LOX seperti ini, dibuat juga seperti ini. Nanti baru kalian masukkan nilai X-nya. Oke, ini terus ditambah
0,27344 0,27344 dikali X2. X2-nya 69671. 0,69671 kemudian dikurang 0,03906 dikali X3-nya itu 1,2 0,36236 0,36236. Nah, hasilnya adalah ini. Hasilnya 0,87722. 0,87722. Ini hasilnya. Hasil fx 0,5. Nah, ini hasil. Kalau kita menghitung pakai Excel, ada galat 0,04%, itu sama dengan di sini galatnya. Sama dengan pada saat interpolasi kubikel, karena interpolasi Lagrange yang kita gunakan adalah derajat 3. Sama dengan interpolasi kubikel. Kubikel juga derajat 3 menggunakan 4 titik data. Hasilnya jadi tidak terlalu berbeda jauh. Nah, untuk yang learn X sama saja, kalian tuliskan dulu seperti tadi. Kalian tuliskan dulu seperti ini. Nanti jadi tetap masukkan datanya, tabulasi datanya dituliskan, persamaan umum dituliskan, kemudian operator Lagrange-nya, untuk mencari nilai operator Lagrange-nya kalian tuliskan, dimasukkan angka-angkanya, dapat, baru nanti dimasukkan ke persamaan umum interpolasi Lagrange yang kalian tulis di awal tadi. Oke, ini hasilnya seperti ini. Kalau untuk learn X itu hasilnya terdapat galat 9,3%, karena sama, yang digunakan adalah sama-sama 4 titik data untuk derajat orde 3. Ini dia. Oke. Nah, sampai saat ini, hingga saat ini, sampai pembahasan kali ini kita sudah membahas interpolasi Lagrange ya. Interpolasi Lagrange. Jadi untuk contoh soal yang kedua, kalian bisa lanjutkan sendiri 5.4 nomor 2. 5.4 nomor 2 bisa kalian lanjutkan sendiri. Kita masuk dulu ke bagian yang selanjutnya. Jadi kalian bisa tulis sendiri nanti ya, bisa diorak-orak sendiri. Nah, ini di sini kalau operator Lagrange, untuk interpolasi polinomial Lagrange itu perhitungannya banyak sekali, dan hasil perhitungan ini tidak bisa dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Maka ada perbaikan. Nah, ini kelemahan. Saya kasih pengantar dulu untuk interpolasi polinomial Newton. Kasih pengantar. Jadi Newton ini hadir, interpolasi nominal Newton ini hadir untuk mengatasi kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan pada interpolasi polinomial Lagrange. Nah, jadi kalau Lagrange itu komputasinya jadi besar untuk satu kali interpolasi. Bayangkan ini. Nah, untuk derajat 3 Anda harus menghitung L0 sampai L3. Sementara untuk masing-masing operator Lagrange ini perhitungan sebegini banyak gitu. Sebegini banyak, dan tidak bisa dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Nah, tidak dapat digunakan untuk melakukan interpolasi nilai X yang lain. Tidak bisa. Jadi misalnya X tadi kan X sama dengan 0,5 ya, 0,5. Tapi kalau kita mau pakai 0,4 misalnya, tidak bisa. Karena harus hitung ulang lagi kita. Nah, karena bentuknya bukan persamaan umum, gitu loh. Hanya persamaan terkait untuk X tertentu saja. Nah, kan, jika jumlah titik datanya meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Nah, karena tidak terdapat korelasi antara Fn-1, jadi F derajat sebelumnya dengan F derajat sekarang itu. Ini Fn dengan Fn-1. Nah, sehingga polinomial Newton hadir untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada Lagrange, interpolasi polinomial Lagrange dengan derajat interpolasi yang lebih tinggi. Oke, ini mungkin kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Nah, jadi untuk selanjutnya boleh dibaca-baca dulu materi-materi yang sudah saya bagikan, yang sudah saya share, itu tinggal silakan dibaca.
Interpolasi polinomial Newton ini sama saja sebenarnya dengan interpolasi linear, prinsip pengerjaannya sama dengan linear kuadratik kubikel. Nah, kalau tadi itu kita belum memberikan nama, hanya kita berikan nama interpolasi linear, kuadratik, dan kubikel. Padahal prinsipnya yang kita kerjakan itu adalah interpolasi polinomial Newton. Interpolasi polinomial Newton, tapi terbatas pada derajat 3. Tapi kalau di sini bisa derajat lebih dari, artinya setelah kita mengetahui oh itu ternyata interpolasi polinomial Newton, otomatis kita bisa menggunakan derajat yang lebih tinggi karena kita sudah tahu pola pengerjaan dari interpolasi polinomial tersebut. Mungkin cukup sekian untuk kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk Anda semua. Dan pesan saya tetap seperti biasa, stay at home, stay healthy. Kemudian ada 3 biasanya ya. Stay at home, stay healthy, apa lagi? Lupa saya. Oke lah, itu aja dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom di grup WA ya, di grup WA. Dan kalau kalian punya harusnya punya kesempatan lebih banyak ya, punya kesempatan lebih banyak untuk melatih soal-soal yang lain selain pada yang saya kasihkan, yang saya berikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.